Shalom, selamat malam saudara. Bersama lagi kita malam ini untuk merenungkan firman Tuhan dengan judul Sukacita yang Teguh. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, yang berterima kasih, Roh Tuhan selalu bersama dengan kami ketika kami merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ayat renungan malam ini diambil dari Matius pasal 5 ayat 12. Bunyinya demikian: Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Bagaimanakah pandangan saudara terhadap gereja yang di Amerika Tengah ketika orang-orang revolusioner bersenjata memasuki rumah Tuhan itu? Apakah reaksi saudara bila mereka menyuruh tua-tua, pemimpin-pemimpin, sekolah sabat, dan pegawai gereja berbaris? Dan bagaimana bila pada hari Sabat itu terdengar tembakan? Kita tidak pernah terlepas dari tekanan, bahkan dari orang-orang Kristen. Kekerasan dan pemaksaan boleh jadi akan dihadapi umat Kristen atau jemaat, baik yang terang-terangan dan muslihat. Namun pada saat menghadapi penganiayaan, Yesus meminta agar kita ingat dua hal. Pertama, sepanjang zaman umat Allah menghadapi paksaan yang menggetarkan. Bahkan utusan-utusan khusus Allah yang sedang ditugaskan Allah tidak mendapat lindungan. Bagaimanakah umat Kristen awam dapat pengecualian? Yang kedua, di balik penganiayaan, menantilah kebebasan dan keselamatan yang datang dari surga. Upah yang terbesar yang menantikan kita di surga bukanlah jalan emas dan gerbang permata, melainkan kebebasan dari dosa, kebebasan dari penindasan, kebebasan dari maut. Kristus memberikan kepada kita kebebasan yang tidak semakin kusut atau gagal. Pada umumnya, lingkungan Kristen itu, termasuk Advent, mendapat keuntungan karena sikap terbuka masyarakat dewasa ini. Ketokan pintu yang menakutkan pada tengah malam tidak kita alami. Tidak seorang pun di antara kita yang dengan paksa diikat dengan tali kuning seperti yang dialami orang-orang Yahudi dari tentara Nazi. Namun kita semua tahu juga bahwa pada akhir zaman semua orang akan diuji. Karena itulah Yesus berkata agar kita dewasa ini belajar turut merasakan kesengsaraan mereka yang teraniaya. Ketahuilah apa yang menguatkan hati mereka. Terimalah sukacita karena ketetapan hati orang-orang yang menderita itu. Ketahuilah bahwa Allah mengaitkan secara langsung sengsara umatnya dengan upah yang akan diberikannya. Saudaraku, kelihayan, kekerasan, dan penindasan terjadi dalam semua masyarakat. Pada saat umat Kristen menghindari perasaan takut, mereka akan dihina, disingkirkan, disindir, yang semuanya datang dari sumber yang sama, dan itu adalah bentuk serangan yang lebih kejam. Kenalah sifat-sifatnya, lalu bersukacitalah. Saudara mempunyai rombongan besar dengan orang-orang pada zaman yang lalu dan orang-orang pada zaman mendatang. Seorang yang berharap pada Allah itu akan tetap sama baik pada saat-saat menghadapi pencobaan yang sangat mencekam jiwanya dan lingkungan yang sangat melemahkan semangatnya, maupun ketika mengalami kejayaan, ketika terang wajah Allah menerangi jiwanya. Dikutip dari buku Thought from the Mount of Blessing halaman 37. Demikianlah renungan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih Tuhan selalu menuntun kami. Firman Tuhan malam ini memberikan kekuatan bagi kami untuk selalu bersukacita di dalam Tuhan. Kami sering mengalami pencobaan, tetapi kami tahu ketika kami bergantung kepada Tuhan,
segala usaha kami itu tidak sia-sia, karena kami yakin bahwa Tuhan selalu bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.